Selamat datang di kelas Etika Profesi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana etika dalam pelayanan asuhan gizi terstandar atau Nutrition Care Process. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang nutrisionis di era digital. Kita akan coba mengupas apa itu Nutrition Care Process, standar apa yang mendasari nutrisionis menggunakan NCP, dan bagaimana peraturan-peraturannya di Indonesia dalam melakukan praktek asuhan gizi terstandar. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang perkembangan digitalisasi kesehatan di Indonesia hingga beberapa aplikasi yang ada yang dimanfaatkan untuk pelayanan gizi. Sejak tahun 2003, American Dietetic Association atau ADA menyusun sebuah standar dalam melakukan asuhan gizi. Tujuannya adalah agar semua nutrisionis memiliki satu bahasa yang sama saat mengidentifikasi masalah gizi, sampai dengan melakukan intervensi dan monef asuhan gizi. Sedangkan di Indonesia, NCP ini baru diterapkan pada tahun 2006. Saat itu, Asosiasi Dietitian Indonesia atau ASDI mulai mengadopsi NCP menjadi PAGT atau proses asuhan gizi terstandar untuk bisa kemudian diterapkan di seluruh nutrisionis di Indonesia. Proses terstandar yang dimaksud ini adalah suatu metode pemecahan masalah yang sistematis dalam menangani problem gizi, sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan juga berkualitas tinggi. Ada 4 langkah dalam PAGT, yaitu assessment, diagnosis, intervensi, serta monitoring dan evaluasi gizi. Poin penting dalam menerapkan PAGT, seorang nutrisionis harus memiliki keterampilan berpikir kritis dan membuat keputusan secara sistematis dalam setiap langkah proses PAGT. Langkah PAGT ini juga harus didokumentasikan sebagai alat komunikasi dengan sesama nutrisionis maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. PAGT ini adalah pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien, di mana kebutuhan terbaik pasien yang diutamakan, berbasis patient safety dan juga sejalan dengan standar akreditasi. Ini adalah gambar model PAGT. Proses PAGT akan terlaksana dengan baik bila dilandasi dengan pengetahuan gizi yang baik, keterampilan, dan kemampuan tenaga gizi dalam menerapkan praktek berbasis fakta atau evidence-based practice, menaati kode etik profesi, dan juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dalam menerapkan PAGT perlu ada keseragaman bahasa yang disebut dengan terminologi. Terminologi ini digunakan untuk berkomunikasi dan mendokumentasikan PAGT. Dalam menerapkan terminologi PAGT ini, kita mengikuti yang sudah diterbitkan oleh ADA dalam buku International Dietetic and Nutrition Terminology atau IDNT Reference Manual sebagai Standardized Language for the Nutrition Care Process yang berisi terminologi mengenai 4 langkah dalam proses asuhan gizi terstandar. Kalau di gambar ini adalah langkah-langkah dalam PAGT. Jadi ada 4 langkah ya dalam proses asuhan gizi terstandar. Langkah pertama adalah assessment gizi, langkah kedua adalah diagnosis gizi. Dalam diagnosis gizi ini, nutrisionis akan menentukan PES atau problem, etiologi, dan juga sign symptomnya. Langkah ketiga ini adalah intervensi gizi, di mana di intervensi gizi ini etiologi dan simptom yang tadi sudah kita tentukan pada diagnosa gizi ini akan menentukan intervensi yang diberikan. Kemudian langkah keempat adalah monef atau monitoring dan evaluasi. Nah, yang di monef di sini adalah berdasarkan sign dan simptom yang muncul pada klien atau pasien. Selanjutnya, ini adalah alur dan proses asuhan gizi pada pasien rawat inap dan juga rawat jalan.
Pada pasien rawat inap, saat pasien masuk, maka akan dilakukan screening terlebih dahulu untuk menentukan pasien ini beresiko malnutrisi atau tidak. Apabila pasien beresiko malnutrisi, maka dia akan dilakukan tindakan asesmen gizi. Selanjutnya, kemudian dilakukan langkah kedua dalam PAGT, yaitu diagnosis gizi untuk menentukan apa problemnya, etiologi, dan sign symptomnya. Selanjutnya, masuk kepada langkah ketiga, yaitu dilakukan intervensi. Direncanakan implementasi intervensinya seperti apa, kemudian dilakukan intervensi gizi. Setelah dilakukan intervensi gizi, kemudian dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Nah, pada proses monitoring dan evaluasi ini, apabila tujuannya tercapai, maka pasien dapat dipulangkan. Tetapi kalau tujuan atau targetnya belum tercapai atau bahkan mungkin ada masalah gizi yang baru muncul, maka proses selanjutnya akan masuk ke langkah pertama PAGT, yaitu kembali kepada proses assessment gizi. Gitu. Dan demikian selanjutnya nanti akan masuk lagi ke langkah kedua, yaitu diagnosis, intervensi, sampai kepada nanti semua tujuan dan targetnya sudah tercapai, baru kemudian pasien boleh pulang. Nah, berbeda dengan alur PAGT pada pasien rawat jalan, saat pasien rujukan itu masuk, maka akan langsung diberikan langkah pertama, yaitu asesmen gizi, kemudian masuk ke langkah kedua, dilakukan diagnosis gizi, kemudian dilakukan intervensi gizi. Karena pasien rawat jalan, maka intervensi gizinya berupa edukasi dan juga konsultasi kepada pasien. Kemudian langkah keempat dilakukan monitoring juga, monitoring dan evaluasi pada kunjungan selanjutnya. Gitu ya. Nah, apabila target tercapai, maka asuhan gizinya tidak dilanjutkan atau pasien tidak perlu datang untuk konsultasi lagi karena sudah tercapai targetnya. Tetapi kalau targetnya belum tercapai atau muncul masalah gizi baru, maka nanti pasien ini akan kembali ke langkah PAGT yang pertama, yaitu dilakukan asesmen gizi ulang. Lalu bagaimana wewenang tenaga gizi dalam menjalankan PAGT? Sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013. Ini menjadi dasar penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi. Jadi di sana di bab 2 pasal 1 menyatakan bahwa tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi serta telah lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tenaga gizi tersebut nanti akan dikualifikasikan sebagai tenaga gizi registered dietitian atau RD, kemudian ada juga tenaga gizi technical registered dietitian atau TRD, serta ada juga nutritionist register atau NR. Nah, ini kita refresh lagi tentang perbedaan apa itu RD, TRD, dan juga NR. Yang pertama ini adalah RD, kewenangannya hampir sama. Dari ketiganya, bedanya tenaga gizi registered dietitian ini dapat menjalankan praktek pelayanan gizi secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, tenaga gizi registered dietitian juga punya wewenang memberikan bimbingan tenaga gizi kepada technical registered dietitian atau TRD. Sedangkan tenaga gizi technical registered dietitian hanya dapat bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan serta berada dalam bimbingan RD. Namun dalam hal ini, kalau tidak ada tenaga RD, maka technical registered dietitian ini bisa melakukan pelayanan gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tempat tenaga gizi yang bersangkutan bekerja.
Untuk nutritionist registered hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatannya belum memiliki RD, tetapi memiliki tenaga gizi nutritionist registered, maka tenaga gizi nutritionist registered ini bisa diberi kewenangan sama seperti RD. Dan sebaiknya segera diberi kesempatan juga untuk memenuhi kualifikasi sebagai tenaga gizi RD. Kalau tenaga gizinya sudah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013, maka perlu ada sistem untuk menilai mutu asuhan gizi yang diberikan. Maka dibuatkan indikator mutu asuhan gizi. Apa saja isinya yang dinilai? Jadi penilaian mutu asuhan gizi ini dibagi menjadi dua, yaitu proses asuhan gizinya dan juga penilaian pada hasil asuhan gizinya. Nah, pada proses asuhan gizi yang dinilai adalah mulai dari tahapan asesmen gizinya, yaitu bagaimana mengumpulkan data yang relevan dan membandingkannya dengan standar. Kemudian bagaimana tahapan menentukan diagnosa gizi, apakah sudah sesuai dengan hasil asesmen gizinya. Kemudian pada tahapan intervensi gizi diberikan sesuai atau tidak dengan masalah yang sudah ditetapkan pada saat perumusan diagnosa gizi. Kemudian juga dinilai dari segi monitor indikator yang ditetapkan. Bagaimana juga melakukan asesmen ulang atau reassessment. Sedangkan pada hasil asuhan gizi yang dinilai adalah ketepatan dalam melakukan intervensi atau terapi gizi terhadap masalah gizinya. Indikator mutu dari asuhan gizi yang dapat dinilai mulai dari perbaikan status gizi, jadi bagaimana perubahan berat badan sesuai dengan target, kemudian bagaimana perbaikan asupan zat gizinya sesuai dengan kebutuhan klien atau pasien, kemudian bagaimana peningkatan pengetahuan gizi pasien, bagaimana juga perubahan perilaku menjadi sesuai atau tidak dengan anjuran. Kalau tadi kita membahas dari segi etika dalam melakukan PAGT, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga penilaian mutu yang perlu dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan dan perkembangan teknologi di Indonesia. Sudah bukan sesuatu yang aneh saat kita melihat pasien konsultasi dengan dokter atau nutrisionis menggunakan media komunikasi elektronik seperti video call, chatting, aplikasi di handphone, dan sebagainya. Kalau kita flashback sedikit di tahun 2019, perkembangan layanan kesehatan menggunakan alat teknologi komunikasi atau telemedicine mulai berkembang pesat saat COVID-19. Saat banyak orang atau pasien tidak bisa langsung datang ke rumah sakit, klinik, atau puskesmas untuk berobat atau sekedar untuk konsultasi. Jadi sebuah riset dari CDC, ternyata ada sekitar 60% pasien itu menggunakan fasilitas telemedicine untuk melakukan pelayanan kesehatan saat COVID-19. Dan alasan mereka menggunakan telemedicine ini sebagian besar adalah mulai dari untuk memperbaharui resep obat, ada juga yang untuk check up reguler, ada juga yang untuk konsultasi kondisi dan juga gejala yang muncul. Bahkan ada juga yang berdiskusi dengan dokter terkait hasil lab. Dan itu semua dilakukan dengan telemedicine. Dan hampir 50% pasien itu merasa nyaman menggunakan telemedicine ini. Karena mereka bisa berkonsultasi itu dengan menggunakan video call. Jadi sebenarnya kondisi COVID-19 kemarin itu membuat layanan telemedicine ini menjadi suatu layanan yang perlu untuk dikembangkan karena disukai juga oleh pasien atau konsumen. Dan di Indonesia pun telemedicine ini sudah dikembangkan oleh Kemenkes sejak tahun 2015 sebenarnya. Karena wilayah Indonesia yang sangat luas, kemudian terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, kadang susah untuk dijangkau oleh alat transportasi.
Jadi tujuan utama dirancangnya telemedicine ini pada saat itu adalah agar pasien di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia yang tidak bisa dijangkau itu bisa melakukan telemedis atau berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit utama atau di rumah sakit yang ada di kota itu secara online. Jadi pada tahun 2015 pun sebenarnya sudah dibuat regulasinya, yaitu pada Peraturan Kemenkes Nomor 90 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Kemudian ditindaklanjut dari regulasi ini dibuatlah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pada peraturan tahun 2019 ini disebutkan bahwa telemedicine itu dapat dilaksanakan oleh rumah sakit atau puskesmas dan juga klinik. Dan karena adanya COVID-19, maka dokter dan dokter gigi secara individual juga diperbolehkan melakukan telemedicine ini. Jadi tidak hanya terbatas pada rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Kemudian pada tahun 2020, telemedicine ini kemudian dikembalikan sesuai peraturan awal bahwa dapat dilakukan oleh dokter secara individu, oleh rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik kesehatan. Nah, saat ini juga sudah ada puluhan rumah sakit, ratusan puskesmas, dan juga klinik di seluruh Indonesia yang semuanya sudah terintegrasi dengan telemedicine milik Kemenkes ini. Prediksi perkembangan layanan kesehatan di Indonesia nantinya semua layanan pasti akan mengarah atau menggunakan teknologi. Bahkan saat ini saja kita sudah mulai mendengar adanya perkembangan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ini adalah sebuah program yang dibuat untuk dapat melakukan berbagai macam kegiatan pelayanan kepada manusia. Tidak menutup kemungkinan ke depan nanti AI ini juga akan membantu dokter atau tenaga kesehatan lain dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dengan melihat tingginya penggunaan internet dalam mencari informasi tentang kesehatan, ini harusnya juga menjadi peluang kita sebagai nutrisionis untuk harus mulai ikut bersaing di bidang digital. Karena konsumen atau klien kita atau pasien kita yang membutuhkan layanan dan informasi tentang gizi juga ada di sana. Dan sekarang pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita sebagai nutrisionis untuk ikut bersaing di bidang digital tersebut? Selain telemedicine yang sudah dibuat oleh Kemenkes, sejak Maret 2023 kemarin, Kemenkes juga meluncurkan aplikasi Satu Sehat yang dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, fitur-fitur yang ada di aplikasi ini adalah terkait vaksinasi COVID-19, kemudian terkait hasil tes antigen dan juga PCR, ada pindai QR code juga saat check-in, kemudian rencananya juga akan ada diari kesehatan yang bisa mencatat sekaligus memonitor kondisi kesehatan individu. Sebagai seorang nutrisionis, melihat tantangan digitalisasi di bidang kesehatan tadi, maka kita perlu juga melakukan perubahan layanan gizi yang kita berikan. Pastinya memerlukan skill atau keterampilan di bidang digital, memiliki keahlian yang baik juga sesuai dengan keilmuan gizi kita, sehingga kita bisa memberikan informasi dengan versi digitalnya. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan juga adalah kita harus punya etika digital. Bagaimana kita taat terhadap aturan saat menggunakan media sosial, bagaimana kita bisa menyaring, menyebarkan, dan mengelola informasi tentang gizi sebelum kita memberikan informasi yang benar tentang gizi gitu. Sebagai nutrisionis, kita dituntut memiliki keterampilan komunikasi secara digital. Minimal kita tahu menggunakan WA, Telegram, sosial media, voice call atau video call, dengan menggunakan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan sebagainya.
Selain keterampilan digital, seorang nutrisionis juga harus tahu kapasitasnya, yaitu bagaimana saya sebagai nutrisionis mampu menyelesaikan permasalahan gizi klien, saya mampu menilai status gizi klien, sampai kepada saya mampu memodifikasi berbagai resep makanan menjadi lebih sehat, bergizi, dan juga seimbang. Ini adalah beberapa contoh aplikasi dan edukasi gizi yang dapat dilakukan di sosial media. Saat ini sudah banyak sekali platform-platform yang melakukan edukasi gizi di sosial media seperti Instagram gitu ya. Kemudian juga ada juga PT Gizi Nusantara. Mereka membuat aplikasi untuk nutrisionis bisa melakukan konsultasi, konseling gizi gitu ya secara online. Walaupun mungkin saat ini masih berbasis menggunakan chatting gitu. Jadi kalau di aplikasi Gizi Nusantara itu konsultasinya masih sebatas menggunakan message atau chatting, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depan akan banyak bermunculan aplikasi-aplikasi gizi lain yang bisa memungkinkan kita sebagai nutrisionis melakukan telemedicine gitu ya dengan video call dan juga Zoom dan sebagainya. Selain itu, sebagai nutrisionis kita juga bisa melakukan edukasi secara live di Instagram misalnya, atau mungkin melakukan edukasi di WA group, itu juga bisa dan sangat mungkin untuk dilakukan. Terakhir, ini adalah tugas untuk dianalisa dan didiskusikan untuk minggu depan. Setiap mahasiswa akan mencari satu aplikasi gizi, kemudian melakukan analisa dan presentasi di pertemuan selanjutnya. Saya rasa demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.